Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pertama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada materi ini Ibu akan menyampaikan materi kewirausahaan, mungkin materi baru bagi kalian, karena pada saat SMP kalian tidak mendapatkan mata pelajaran itu. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, nama Ibu Eni Tarbiaton, saya di SMK Negeri 1 Juwiring mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk tingkat 12. Anak-anakku yang saya cintai, apa itu yang dimaksud kewirausahaan? Ya, nanti akan Ibu jabarkan lebih lanjut, tetapi inti bahwa kalian masuk di SMK itu nanti kalian bisa 3 hal yang bisa kalian laksanakan. Yang pertama yaitu antara lain kalian bisa bekerja, yang kedua bisa melanjutkan, yang ketiga bisa berwirausaha. Kalau Bu Eni singkat namanya BMW ya, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pengertian kewirausahaan itu sendiri ya berasal dari entrepreneur, adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barangnya. Untuk materi kewirausahaan ataupun pengertian kewirausahaan banyak sekali dari ahli. Nanti silahkan kalian membuat atau membaca literasi yang ada. Nanti untuk share materi akan kami sampaikan melalui web sekolah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa ciri-ciri seorang entrepreneur adalah selalu berperilaku dinamis, berani mengambil risiko, reaktif, dan berkembang. Yang berikutnya bahwa pengertian juga wirausaha menurut Gede Prama SWP, bahwa wirausaha adalah orang yang berani memaksa diri untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Jadi kalau kalian niatan kita sudah mau atau bersedia dengan ikhlas melayani orang lain, itulah adalah salah satu modal kalian untuk bisa berwirausaha. Untuk tujuan kewirausahaan ini ada beberapa hal, ini coba nanti kalian baca. Yang berikutnya untuk sasaran kewirausahaan ada instansi pemerintah, para pelaku ekonomi, dan generasi muda. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa ruang lingkup kewirausahaan terdiri dari berbagai bidang, tapi yang mungkin akrab dengan kita antara lain adalah yang lapangan kerja atau lapangan di bidang agraris. Karena kita tak lepas dari negara pertanian, di lingkungan sekitar kalian juga banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, itu adalah salah satu modal. Mungkin kalian akan berwirausaha di bidang pertanian. Apa yang membedakan dengan nenek moyang kita atau bapak ibu atau mungkin nenek kita? Yang jelas untuk agraris memang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, tetapi akan ada inovasi, perlu adanya inovasi dan kreativitas supaya nanti kalian bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Antara lain apalagi menghadapi revolusi industri 4.0 ini yang tidak lepas dari yang namanya otomatisasi dan juga internet. Selain agraris, mungkin yang akrab dengan kalian bisa berwirausaha di bidang perikanan dan peternakan, juga kerajinan dan perindustrian. Dan mungkin yang lebih akrab dengan kita saat ini adalah lapangan pemberi jasa. Jasa antar jemput, jasa layanan pengambilan barang, dan lain-lain, itu sudah banyak kita dapati di sosial media. Karakter wirausaha ada banyak hal, nanti silahkan kalian bisa mencari materinya ya. Ada dream dan lain-lain, silahkan kalian cari. Yang berikutnya karakter wirausaha menurut Fadel Muhammad ada kepemimpinan, ada inovasi, ada cara pengambilan keputusan, sikap tanggap terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sikap dan perilaku disiplin adalah salah satu usaha untuk mengatur dan mengontrol kelakuan seseorang untuk mencapai tujuan.
Dengan adanya bentuk kelakuan yang harus dicapai, dilarang atau diharuskan. Jadi kunci utama dari sebuah keberhasilan adalah sikap disiplin. Untuk pentingnya disiplin ada, yaitu yang pertama kita bisa menciptakan iklim belajar, bekerja berkarya dan berpartisipasi yang menyenangkan, meningkatkan prestasi, menghargai usaha aktif dan lain-lain. Komitmen adalah fokus pikiran diarahkan kepada tugas dan usaha dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jadi selalu konsisten, tegas, adil, itu adalah salah satu faktor yang terkait dengan komitmen. Di samping itu juga ada sikap pantang menyerah, selalu semangat dan tahan uji, dan selalu bersabar, selalu bekerja dan juga berjuang. Yang tak kalah pentingnya juga sikap jujur. Kejujuran bagi seorang wirausaha akan sangat berarti apabila dibarengi dengan sikap keterbukaan menerima saran dan kritik yang mengarah kepada suatu perbaikan. Jadi kita jangan anti untuk dikritik, ya. Kritik itu merupakan salah satu faktor supaya kita bisa lebih maju. Yang berikutnya ada kreatif dan inovatif, ya, yang tadi Ibu sampaikan apa perbedaan antara kreatif dan inovatif, ya. Nanti bisa kalian cari materinya. Kreatif dan inovatif akan sangat berpengaruh sekali untuk keberhasilan kalian dalam berwirausaha. Inovasi misalnya kita lihat pada saat ini, dulu mungkin handphone, telepon genggam itu sesuatu yang sangat langka. Tetapi sekarang hampir setiap penduduk atau setiap warga mesti mempunyai handphone. Yang tak kalah pentingnya adalah mandiri. Mandiri itu tahu siapa dan apa itu. Kalau istilahnya mungkin tidak manja, ya, walaupun kita tidak lepas dari makhluk sosial, tapi apa yang kalau kita bisa kerjakan sendiri, sebisanya kita kerjakan sendiri. Banyak sekali kegagalan dan keberhasilan dalam berwirausaha, ya. Faktornya banyak sekali, nanti bisa kalian lihat di materi. Perilaku wirausaha atau kiat menurut Dadang Suherman, ya, mempunyai emosi untuk membayangkan keberhasilan dan berani menanggung risiko. Itu salah satu perilaku wirausaha agar menjadi wirausaha yang berhasil. Untuk karakter wirausaha, jangan mudah berpuas diri, hidup hemat, cermat, bersahaja, bekerja keras, membuat pelanggan loyal, ya, selalu bertawakal kepada Tuhan dan juga bergerak dinamis, ya, jangan malas-malesan. Nah, ini contoh rahasia sukses wirausaha banyak sekali. Nanti tugas kalian setelah materi dari Ibu, silahkan cari di YouTube ataupun di sosmed yang lain tentang tokoh wirausaha yang sukses di Indonesia. Dan coba kalian tuliskan resep dari kesuksesan beliau-beliau. Mungkin hanya itu materi yang Ibu sampaikan di sisi kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu semangat dalam belajar, berkarya, beribadah. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.